Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilsa Fahadistia dari program studi rekam medis kelas 2B NIM 195063. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah epidemiologi dengan judul screening. Definisi screening. Screening yaitu upaya mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang tidak dikenal dengan menggunakan alat uji atau prosedur yang telah ditetapkan untuk memilah orang sehat dan orang yang diduga sakit, menurut Sutomo 2010. Selanjutnya ada tujuan screening. Yang pertama, mengidentifikasi orang tanpa gejala. Yang kedua, mencegah terjadinya penularan penyakit. Yang ketiga, menghindari salah perawatan dan pengobatan. Dan yang keempat, mengurangi morbilitas dan mortalitas dari penyakit tertentu. Selanjutnya, ada kegunaan dari screening. Yang pertama, menurunkan angka kematian dari populasi. Yang kedua, menurunkan fatalitas dari kasus pada individu. Yang ketiga, meningkatkan presentasi kasus. Yang keempat, menurunkan kejadian komplikasi penyakit. Dan yang terakhir, mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit. Adapun kriteria dari screening, yang pertama, penyakit serius dengan konsekuensi berat. Yang dimaksud di sini seperti halnya contoh penyakit HIV atau HIV/AIDS, lalu ada kanker dan diabetes mellitus. Dan yang kedua, pengobatan lebih awal efektif tahap awal. Berarti adanya peluang untuk sembuh resiko mortalitas dan morbiditas rendah karena penyakit ini dapat terdeteksi dan diobati pada tahap awal dibanding pada tahap lanjut. Contohnya penyakit kanker payudara. Yang ketiga, ada penyakit dengan detectable preklinikal yang lama. Berarti memiliki waktu periode subklinis atau preklinis, belum ada tanda dan gejala yang panjang. Tetapi sudah terjadi perubahan di dalam tubuh memungkinkan penyakit tersebut terdeteksi. Dan yang keempat, ada prevalensi penyakit tinggi pada populasi. Yang dimaksudkan, semakin tinggi prevalensi suatu penyakit di populasi, maka kemungkinan untuk sakit pada orang-orang yang hasil tes positif akan semakin tinggi. Selanjutnya, ada pun bentuk screening. Yang pertama, penyaringan massal atau mass screening, yaitu penyaringan yang melibatkan seluruh masyarakat. Yang kedua, ada selective screening, yaitu penyaringan yang dilakukan pada suatu kelompok penduduk. Yang ketiga, ada single disease screening, yaitu penyaringan yang dilakukan pada suatu jenis penyakit tertentu agar lebih spesifik, contohnya HIV/AIDS. Dan yang terakhir, ada multiple screening, yaitu penyaringan yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya beberapa individu yang terkena penyakit. Selanjutnya, ada pun metode pelaksanaan screening. Yang pertama, kelompok orang yang tampak sehat ini akan dites terlebih dahulu, lalu akan keluar hasil yang negatif dan hasil yang positif. Hasil yang positif ini akan melakukan pemeriksaan lebih berlanjut, yaitu pemeriksaan diagnostik. Dan pemeriksaan ini juga ada hasil negatif dan hasil positifnya. Nah, untuk hasil yang positif akan dilakukan pengobatan secara intensif. Jadi di sini screening itu dapat dikatakan sebagai pemilah antara mana yang sehat, mana yang benar-benar sakit, dan memerlukan penanganan yang intensif. Selanjutnya ada validitas alat, atau juga yang bisa disebut validasi alat. Uji validitas merupakan suatu kemampuan dalam peralatan ukur untuk memberikan nilai yang benar, membandingkan hasil pemeriksaan oleh alat screening dengan gold standard. Validitas alat ini ada beberapa rumus dan beberapa jenis. Dan di sini dibagi 4 hasil penilaian. Yang pertama, sensitivitas, yaitu kemampuan alat screening untuk menemukan yang benar-benar sakit di antara yang sakit dengan rumus sebagai berikut. Lalu spesifisitas, yaitu kemampuan untuk menemukan yang benar-benar tidak sakit di antara yang tidak sakit. Rumusnya sebagai berikut. Nah, rumusnya ini
hampir sama, cuman yang membedakan untuk sensitivitas dia akan menghitung yang benar-benar sakit di antara yang sakit, sedangkan spesifisitas itu sebaliknya. Selanjutnya ada nilai prediktif negatif, yaitu kemampuan alat screening untuk menemukan orang yang benar-benar tidak sakit di antara orang yang tidak diduga tidak sakit. Berikut rumusnya, yaitu PPV sama dengan TP per TP ditambah FP. Selanjutnya ada nilai prediktif positif, yaitu kemampuan alat screening untuk menemukan orang-orang yang benar-benar sakit di antara orang yang diduga sakit. Rumusnya juga sebagai berikut, NDN sama dengan TN per ditambah FN. Nah, seperti halnya yang ini, yang tadi, di sini juga membedakan. Kalau negatif dia artinya yang tidak sakit, diduga tidak sakit. Lalu yang positif ini dia diduga yang sakit, begitu. Jadi demikian pemaparan screening dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, ataupun kesalahan dalam pengucapan atau kejelasan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.